Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini kita diberikan izin dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersimpuh bersama-sama duduk di majelis yang mulia ini yang diberkahi oleh Allah taala dalam rangka mentadaburi ayat-ayatnya dan memperdalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Tema yang kita akan angkat hari ini adalah tentang penyakit hati dan penawarnya. Kita telah memahami bersama bahwa alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan dan kenikmatan tiada tara. Di antara berbagai bentuk nikmat yang Allah taala berikan kepada kita adalah anggota tubuh yang baik dan sempurna, di mana setiap anggota tubuh kita diciptakan untuk fungsinya masing-masing dengan fungsi yang sangat sempurna dalam rangka mewujudkan amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah amanahkan kepada kita, mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sebenarnya. Dan manakala ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit atau bahkan rusak, maka fungsi atau kerja anggota tubuh kita itu pun akan terganggu. Kita bisa lihat bagaimana ketika panca indera kita, katakan contohnya adalah mata. Kedua mata kita yang indah dan sangat penting artinya, dengannya kita alhamdulillah dapat menikmati kehidupan di dunia ini dan melaksanakan fungsi-fungsi kemanusiaan. Manakala Allah Subhanahu wa taala takdirkan sakit pada kedua mata kita atau rusak sehingga mengalami kebutaan, betapa banyak kenikmatan yang hilang dari diri kita, maka sebagian kehidupan kita pun mengalami gangguan atau terganggu. Begitu pula panca indera kita yang lain. Ikhwafillah rahimakumullah, ketahuilah bahwa di antara sekian banyak anggota tubuh kita yang sangat penting itu ada satu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam senantiasa peringatkan kita untuk menjaganya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ingatlah, di dalam tubuh kalian terdapat mudghah, segumpal daging. Idza salahat, apabila dia baik, salahal jasadu kulluh, maka akan baik seluruh jasad atau badan. Wa idza fasadat, sebaliknya apabila segumpal daging itu fasadat, sakit dan rusak, maka fasadal jasadu kulluh, seluruh jasad atau anggota tubuh yang lain pun akan mengalami kerusakan. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa ia adalah hati. Ikhwafillah rahimakumullah, bicara masalah al-qalb atau hati, para ulama telah menjelaskan bahwa di antaranya ketika mensyarah atau menjelaskan hadis ini, bahwa anggota tubuh kita manusia sangat tergantung pada satu onggok daging yang disebut dengan al-qalb ini, ya. Dan baik atau sebaliknya, buruknya, ya, aktivitas manusia secara keseluruhan sangat tergantung dengan baik dan buruknya hati manusia. Karena itu
penyakit hati atau rusaknya hati adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Dan begitu pula sebaliknya, kebersihan, keselamatan, dan lurusnya hati menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan dan kita jaga. Dan di dalam penjelasan tentang unsur iman, para ulama telah menjelaskan bahwa unsur iman terdiri dari qaulun dan amalun. Ada perkataan dan perbuatan. Dua unsur ini menunjukkan kepada kita bahwa iman itu mengandung unsur batin dan unsur zahir. Ada unsur batin dan unsur lahiriah. Unsur batin tidak bisa dilihat, tetapi dia berpengaruh dan berkonsekuensi pada apa-apa yang tampak dan harus ditampakkan, ya, sebagai bagian dari keimanan. Dan unsur batin itu adalah kata hati dan amal hati. Keyakinan, ya, yang ada pada diri seseorang ketika mendapatkan atau menerima ilmu, dan ketundukan pada konsekuensinya. Ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amal hati. Dan unsur batin ini berkonsekuensi pada terlahirnya, ya, terwujudnya, wajibnya terwujud dalam bentuk amal jasadiyah atau lahiriah dalam bahasa Indonesia. Ikhwafillah rahimakumullah. Karena itu di dalam hadis yang tadi kita bacakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa baiknya amal seseorang, baiknya aktivitas amal perbuatan seseorang itu sangat tergantung pada baiknya, lurusnya, sehatnya hatinya. Demikian pula sebaliknya, rusak, buruknya amal perbuatan seseorang pun terkait erat dan sesuai dengan buruk atau rusaknya hati yang dimilikinya. Karena itu, beruntunglah orang yang melaksanakan kehidupan di dunia ini dengan penuh keimanan, dan dia mengakhiri, menutup hayatnya, hidupnya juga dengan penuh keimanan, dan dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbin salim, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Asy-Syu'ara, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih dan selamat. Tentang hati atau kondisi hati manusia, para ulama menjelaskan 3 klasifikasi atau jenis atau kategori. Yang pertama adalah hati yang bersih, yaitu hati yang dimiliki oleh seorang yang mukmin, yang dinominasi oleh keimanan. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala berkonsekuensi pada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketundukannya kepada syariatnya. Karena itu, orang yang memiliki hati yang bersih, dia adalah orang yang selamat. Orang yang terjauhi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bentuk yang dapat mengotori jiwa dan hatinya. Ketahuilah, orang yang memiliki hati yang bersih adalah orang yang beriman dengan sepenuh keimanan, yang selalu melaksanakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariatnya, berupaya dengan semaksimal mungkin melaksanakan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan di dalam kehidupannya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ikhwafillah rahimakumullah, orang yang memiliki hati yang bersih, yang salim, lapang dadanya menerima syariat Islam, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan hatinya untuk mendapatkan hidayah. Tidak sulit bagi orang yang demikian untuk mendapatkan nasihat dan mengikuti nasihat kebaikan. Dan orang yang demikian, orang yang memiliki hati yang bersih lagi selamat ini adalah orang yang senantiasa
berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amal soleh dan menjauhi segala macam apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian yang kedua adalah hati yang mati, yaitu hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Hati yang demikian adalah hati orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak melaksanakan ibadah dengan seharusnya, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepadanya. Dan perhatikanlah orang yang hatinya mati, sangat sulit untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nasihat datang bertubi-tubi, dakwah Islam sudah demikian terbuka, aksesnya sangat mudah didapatkan, tetapi tidak sejengkal pun dia merapat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariatnya. Perhatikan bagaimana orang masih saja mengingkari kebenaran Islam, menjauh dari ajaran syariat Islam, padahal Islam sudah sedemikian jelas tergambar dan cukup sudah berbagai pengakuan dan testimoni orang-orang yang merasa bersyukur mendapatkan hidayah Islam. Tetapi bagi mereka yang tetap dalam kekufuran, hal itu tidak menjadi cukup bagi mereka. Tetap sulit hidayah masuk ke dalam kolbu mereka. Kemudian yang ketiga, kategori atau jenis yang ketiga adalah hati yang sakit. Qalbun marid, yaitu hati yang sebenarnya masih menyimpan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di dalamnya sedang bersarang penyakit, ya, penyakit hati. Bahkan banyak di antara mereka yang mengalami penyakit kronis. Penyakit kronis di sini bukan penyakit dalam kacamata dunia medis, lever dan yang sejenisnya, bukan. Tetapi orang yang memiliki hati yang sakit adalah orang yang didominasi oleh kemaksiatan, ya, oleh kebid'ahan, oleh kemungkaran. Betul, ya, mereka masih terbuka peluang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketahuilah, tidak mudah, ya, kecuali adalah mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanillahi rahimakumullah. Kemudian mari kita perhatikan apa saja faktor dan penyebab terkait mati dan hidupnya hati seseorang. Di antara sebab hati yang senantiasa hidup bersih, lurus, ya, adalah manakala seseorang senantiasa bergegas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu ingin dekat dengannya, ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin jauh dari pedoman syariatnya, tidak ingin jauh dari tuntunan kitab sucinya. Dia senantiasa membaca dengan perenungan dan tadabbur. Dia senantiasa menyibukkan diri untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ma'rifah atau pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa merasakan indahnya dan lezatnya iman, dan mereka lah yang senantiasa memiliki hati yang tenang lagi tentram, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, hati mereka menjadi tenang, tentram dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati pun menjadi tentram. Ingat, zikrullah dalam setiap keadaan, baik lisan maupun perbuatan. Ini penting untuk kita senantiasa wiridkan menjadi satu kebiasaan yang mendarah daging dalam diri kita. Jangan sedikit pun kita melupakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan ayat-ayatnya, iman mereka pun bertambah kuat. Dan hanya kepada Rabb, kepada Allah lah mereka bertawakal. Ini adalah faktor yang pertama yang sangat penting untuk kita raih dan cari serta upayakan, usahakan dengan semaksimal mungkin, bergegas mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sekuat mungkin syariatnya, mempelajari agamanya. Jangan malas belajar, jangan jemu dan bosan menuntut ilmu, jangan merasa cukup, jangan merasa pintar, jangan jumawa, jangan bangga diri. Bersyukurlah dengan apa yang Allah telah berikan berupa hidayatul Islam. Mintalah terus tambahan kebaikan demi kebaikan, ziyadatul iman, tambahan iman dan ilmu. Kemudian yang kedua, hendaknya kita senantiasa berjamaah, menjaga hubungan dan interaksi dengan orang-orang yang saleh, agar lingkungan kita tiap kali kita membuka mata, setiap ucapan yang kita dengar dengan telinga kita adalah pandangan dan ucapan-ucapan kebaikan. Bergaul dengan orang-orang saleh menjadikan kita untuk tumbuh kekuatan keinginan mengambil uswah atau teladan kebaikan mereka. Akan semakin tumbuh kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keinginan kita untuk meniru, mengikuti kebaikan yang orang lakukan. Dan dengan menjaga lingkungan yang saleh bersama orang-orang yang saleh, dengan hidup berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita dari berbagai bentuk keburukan yang banyak sekali dirasakan dan menimpa orang yang hidup sendirian, yang dialami oleh mereka yang tidak mau menjaga kedekatan mereka dengan sesama orang-orang yang saleh. Ayo kita melangkah bersama, menjaga semangat dan gerak dalam jamaah, meraih ilmu, menuntut ilmu, dan bergabung dalam putaran roda dakwah bersama jamaah dakwah. Dan yang ketiga adalah dengan upaya yang sungguh-sungguh mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ayat yang kita baca, renungkan, pahami makna dan kandungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan kita untuk mengambil ibrah dari kejadian, peristiwa, kisah-kisah yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu, dan Allah kabarkan itu semua di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kesudahan yang dialami oleh orang-orang yang beriman, dan sebaliknya kesudahan, akibat buruk yang didapatkan, dialami, dirasakan oleh orang-orang yang kafir, lagi membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Hajj, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun 'ala 'urushiha wa bi'rim mu'attalati wa qasrim masyid." Betapa banyak negeri yang kami telah binasakan
Karena apa? Karena penduduknya melakukan kezaliman sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan pemiliknya, dan istana yang tinggi yang tidak lagi berpenghuni yang telah dimiliki oleh kaum pendahulu kita yang telah Allah hancurkan dan binasakan itu. Ambillah ibrah. Setiap kita membaca ayat Al-Quran, rasakan, ketahuilah bahwa ayat itu ditujukan, diturunkan sebagai pedoman bagi kita. Bukan hanya ucapan lisan. Betul, bacaan kita mengandung pahala yang sangat besar yang Allah janjikan. Akan tetapi ketahuilah, mereka yang sungguh-sungguh dalam meniti jalan Islam akan senantiasa berusaha memahami ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa ayat-ayatnya, kalamnya di dalam Al-Qur'anul Karim, agar ia bisa menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupannya. Kemudian apa saja yang dapat menjadikan hati seseorang mati, rusak, atau minimalnya sakit? Ya. Di antaranya adalah manakala seseorang berpaling dari kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dan jelaskan dari hidayatul Islam, dari agama Islam. Ketika seseorang berpaling menjauh, menolak, ya, tidak mau menerima nasihat bimbingan Islam, waspadalah. Ini adalah indikasi yang paling jelas yang akan kesesatan yang dia sedang alami. Orang yang demikian sedang mengalami hati yang sakit. Terkait hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah As-Saff, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, azaghallahu qulubahum, akibatnya karena perbuatan mereka mengingkari ayat-ayat Allah, menolak hidayah, berpaling dari kebenaran, maka Allah memalingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk atau hidayah kepada kaum yang fasik. Dan orang yang demikian, maka hidupnya akan senantiasa dipenuhi berbagai macam kesengsaraan. Walaupun nikmat dunia yang semu itu bisa saja mereka miliki, tetapi ketahuilah, nikmat demi kenikmatan yang mereka tumpuk itu akan menjadi azab, dan bahkan telah menjadi azab bagi mereka di dunia ini. Manakala seseorang diberikan nasihat, bimbingan, penjelasan tentang Islam yang murni, bagaimana seharusnya dia melaksanakan agama Islam dengan benar, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan agama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa dan ajarkan, lalu dia menolak, membangkang dengan hawa nafsunya, waspadalah, hati-hati. Orang yang demikian lebih condong kepada kesesatan dibandingkan ilmu, lebih condong kepada hawa nafsunya dibandingkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang demikian hatinya pun akan terbalik, tertutup rapat, waliyadzubillah, yang akan menjadikan dirinya sulit mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang akan menjadi nutrisi hatinya, makanan hatinya adalah kebatilan demi kebatilan, kesesatan berfikirnya, pola hidupnya pun akan salah, dipenuhi dengan kemaksiatan. Dia akan senantiasa menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau ada orang yang demikian hobi dan condong cenderung kepada kemaksiatan, sangat sulit untuk dinasihati. Kenapa demikian? Kallabal rana ala qulubihim, karena hatinya telah dipenuhi titik-titik nokta hitam akibat perbuatan yang mereka lakukan sendiri.
Para ulama menjelaskan ketika mensyarah hadis, penjelasan yang Rasulullah SAW jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, manakala seorang bermaksiat, maka hatinya akan dibubuhi titik noktah hitam. Semakin banyak maksiat yang dia lakukan, dalam arti dia terbiasa melakukannya, tidak lagi merasa bersalah, tidak lagi merasa bahwa maksiat yang dia lakukan adalah keburukan dan dosa, maka akan semakin banyak noda-noda hitam, dan hatinya akan menjadi gumpalan hitam. Hati yang rusak dan sakit, yang sudah sangat sulit dalam kondisi demikian ia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab atau faktor yang lain yang dapat menjadikan seorang memiliki hati yang sakit atau bahkan mati, wal'iyadzubillah, adalah manakala seseorang terbiasa memakan atau mengkonsumsi barang-barang yang haram. Kenapa? Karena barang apa yang dimakan dan dikonsumsi oleh seseorang berpengaruh pada kondisi kejiwaan dan jati dirinya sendiri. Ada suatu kisah yang Rasulullah SAW gambarkan dalam sebuah hadis yang panjang. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Di antara penjelasan yang Rasulullah SAW kabarkan dalam hadis itu, ada seorang yang melakukan safar panjang. Safar panjang, perjalanan jauh, sampai rambut dan pakaiannya terlihat lusuh, lagi kusut. Lalu ia menengadahkan tangan, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta, berdoa akan kebutuhannya yang sangat besar, ya. Ya Rob, dengan mengatakan ya Rob, ya Rob, wahai Rob, wahai Rob, ya. Akan tetapi orang itu digambarkan oleh Rasulullah SAW, makan dan minumnya, bahkan pakaiannya serta pakaiannya adalah dari yang haram. Makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya juga diambil dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, kata Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin doa orang itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanan yang haram menjadi penghalang, salah satu penghalang dari kebaikan bagi diri seseorang. Karena itu urusan mencari nafkah bukan hal yang patut untuk diremehkan. Harus betul-betul diperhatikan, ya. Jangan sampai ada sedikit pun barang haram masuk ke dalam tubuh kita dan anggota keluarga kita atau anak dan istri kita. Hati-hati. Baik haram secara zatnya maupun secara perolehannya atau kasbnya, cara mendapatkannya. Waspadalah, hati-hatilah. Kemudian sebab yang lain adalah yang dapat menyebabkan hati seseorang sakit adalah manakala terbiasa melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui panca inderanya, penglihatannya, pendengarannya, dan aktivitas lainnya. Jangan biarkan pandangan mata kita melihat yang haram. Jangan biarkan pendengaran kita mendengarkan yang haram. Jaga anggota tubuh kita sebaik mungkin, ya. Sebagaimana kita menjaga kesehatan kita pun demikian. Panca indera kita itu akan berpengaruh pada kondisi jiwa atau hati kita. Apa yang kita lihat membekas di dalam jiwa kita. Apa yang kita dengar membekas di dalam jiwa kita. Perhatikan orang-orang yang setiap hari bergelimang dalam dunia lagu dan musik, ya. Bahkan sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Perhatikan, akan sulit dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Cara pandangnya sudah keliru. Seakan-akan dunia itu untuk bersenang-senang, mencari hiburan sepuas-puasnya, tidak peduli dengan halal haram.
Tidakkah dia tahu bahwa musik itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Perhatikan ini. Jangan terbiasa mendengarkan sesuatu yang haram, yang bisa merusak hati kita. Kalau sudah sakit, kalau sudah rusak, jangan salahkan orang lain. Salahkan diri kita. Biasakan kita mendengarkan lantunan ayat Allah yang Allah turunkan dari atas arasy-Nya. Kalamnya baca, dengarkan, pelajari dan tadaburi. Perhatikanlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat ke-30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, karena yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah menutup ayatnya yang mulia ini dengan sifatnya yang mulia, bahwa Allah khabir, maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Kemudian apa penyakit penawar hati ya, penawar penyakit hati yang harus kita cari manakala kita telah terlanjur terjatuh ya, kepada kemaksiatan, atau ada orang yang meminta nasihat kita akan kerasnya hati. Di antara obat penawar hati yang terbaik dan tidak ada penawar atau obat yang lebih baik darinya adalah dengan senantiasa mempelajari kalamullah, Al-Quranul Karim. Di dalam surah Yunus ayat ke-57 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat, pelajaran dari Rabb kalian, dan syifa'un lima fis sudur, penawar, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada-dada manusia itu. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah telah sediakan penawar penyakit hati, obat dari penyakit hati, dan cara meluruskan hati yang bengkok lagi rusak. Mari kita bersihkan jiwa kita, hati kita, dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambutlah kalamnya, pelajarilah kalamnya, Al-Quranul Karim. Pelajari dan perdalamnya kalamullah dan hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penjelas atau yang menafsirkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, perbanyaklah doa, munajat kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang lurus, lagi bersih, hati yang selalu condong kepada kebaikan, lagi ketaatan. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang senantiasa membolak-balikan hati manusia, condongkanlah hati kami ya Allah kepada ketaatan, kepada agamamu, kepada hidayahmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.